Perkenalkan, saya harus memperkenalkan diri lagi karena umum dua tuh udah paling banyak yang gak kenal gitu. Nama saya Arif Putra Wiguna, dipanggil Dede di tempat ini. Hari ini jadi live leader di Pasangan Muda. Jadi pasangan muda yang belum pernah ikut live, boleh kita ngobrol-ngobrol. Kemudian hari ini juga jadi koordinator di Bethlehem North di Sentul. Jadi sekali lagi sebuah kesempatan istimewa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bahagia? Lihat kiri kanan depan belakangnya dong. Kasih salam boleh, kasih senyum, kasih duit, kasih masalah jangan. Ah iya, good. Yes, terima kasih banyak. Oke, saya meneruskan apa yang tadi pagi sempat saya bicarakan. Berbicara mengenai hari ini tema gereja secara keseluruhan di Indonesia, GSJ di Indonesia berbicara mengenai hari anak sekolah minggu. Bicara mengenai generasi kepada generasi. From generation to generation. Saya kasih judulnya berbicara mengenai legacy. Berbicara mengenai warisan. Nah, saudara perlu mengerti bahwa saya harus mulai dengan hal ini. Bahwa setiap generasi itu lahir dari keluarga. Betul nggak? Ya dong, gak pernah ada generasi yang keluar tiba-tiba tanpa keluarga. Cuman Mr. Bean yang tanpa keluarga jatuh dari langit. Nah itu cuman Mr. Bean, tanpa keluarga. Generasi selalu lahir dari keluarga, betul? Generasi itu selalu bersumber, berasal dari keluarga. Nah the next thing, hal selanjutnya yang mau saya omongin ini yang menjadi hal yang terpenting. Kalau generasi kemudian itu lahir dari keluarga, keluarga itu lahirnya dari Tuhan. Anda gak yakin kelihatannya? Yang di atas yakin? Kalau generasi itu lahir dari keluarga, keluarga itu lahirnya dari Tuhan loh. Keluarga itu berasal, bersumber dari Tuhan. Dia bukan program negara Bapak Ibu, dia program kerajaan sorga. Buat kehidupan kita manusia. Bukannya gak yakin kelihatan, kita baca ayatnya aja ya. Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah dari ayat itu kemudian kita mengerti bahwa setiap keluarga itu lahirnya daripada Tuhan. Allah memberkati mereka kemudian beranak cucu. Setiap keluarga itu lahirnya daripada Tuhan. Kalau setiap keluarga kemudian lahir daripada Tuhan, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, itu harus dilakukan sesuai dengan ketetapan, perintah, prinsip yang daripada Tuhan. Lagi sekali, kalau keluarga itu kemudian datangnya daripada Tuhan, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, bagaimana kita bertindak dalam keluarga kita, itu harus dilakukan, dikerjakan, kemudian dilandasi dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Harus itu, kenapa? Lahirnya dari Tuhan. Bukan dari hantu loh. Dari Tuhan, walaupun beda-beda tipis. Kemudian next slide yang saya mau bagi buat saudara adalah begini. Kalau begitu artinya, keluarga adalah tempat pertama dan utama. Di mana Tuhan kemudian menyatakan kehadirannya, menyatakan tujuannya, menyatakan kehendaknya, dan berkatnya di muka bumi. Kalau begitu berarti keluarga adalah menjadi the first place. Karena gereja belum ada pada saat itu. Keluarga menjadi tempat pertama dan yang utama di mana Tuhan menyatakan kehadirannya, tujuannya, kehendaknya, dan berkatnya di bumi. Dan itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan kerjakan. Alkitab tulis tadi ayat 28 bahwa Allah memberkati mereka. Nah, waktu Alkitab berkata bahwa Allah memberkati mereka itu bukan sekedar memberkati dengan hal materi. Waktu Tuhan berkata I bless you, itu seperti Tuhan sedang membawa dirinya masuk dalam keluarga. Masuk dalam keluarga. Nah, di entry point, jalan masuk pada keluarga berdasarkan ayat ini disebut dengan pernikahan. Makanya cuma pernikahan Kristen yang punya tulisannya gini nih. Sakramen pernikahan kudus. Kenapa kudus? Karena ada Tuhan. Itu kudus karena ada Tuhan. Karena banyak anak muda yang datang. Karena saya harus ngomong ini buat saudara. Bahwa setelah kemudian Tuhan memberkati, kemudian Tuhan berfirman. Setelah Tuhan berfirman, kemudian beranak cucu. Beranak cucu itu berbicara mengenai hubungan suami istri, hubungan seks lah ibaratnya. Loh, artinya Tuhan harus memberkati, dia hadir. Kalau dia hadir, dia berfirman. Setelah dia berfirman, kemudian hubungan suami istri kemudian muncul. Saya harus beritahu, khususnya buat kalian yang akan menikah. Hubungan seks di luar pernikahan atau sebelum pernikahan, itu kenajisan di mata Tuhan. Kita harus ngomong gini di gereja. Di luar orang punya definisi sendiri loh. Oh, hari ini di sosial media kalau saudara ikut podcast, ada satu selebgram yang sedang dicari siapa bapak anaknya.
Ya saudara boleh tahu lah itu siapa. Bapak anaknya siapa. Dan yang paling sedih adalah orang Kristen loh itu. Hei, iya, hubungan suami istri, hubungan seks itu seks itu adalah hal yang sangat kudus di mata Tuhan. Sangat berharga, sangat mulia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah institusi yang disebut dengan pernikahan di mana dia hadir di dalamnya. Kuno kok, kita nggak kayak di luar, lebih baik kuno dibanding kehilangan masa depan. Lebih baik kuno, tapi kemudian saudara bisa melihat hidup saudara penuh dengan penyertaannya Tuhan. Karena jelas Allah memberkati mereka dalam pernikahan. Kalau hubungan itu kemudian terjadi di luar pernikahan, yang terjadi bukan Allah memberkati mereka, saudara dan saya sedang membuka pintu kutuk untuk masuk dalam kehidupan. Itu jelas, itu prinsip, nggak bisa ditukar. Nggak bisa ditukar sama negara ini mau ditukar, nggak bisa. Itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Pegang baik-baik. Yang kalian yang akan menikah, yang belum menikah, yang masih pelajar, pegang ini baik-baik. Bahwa tetap hubungan itu adalah menjadi hubungan seks, itu menjadi hubungan yang kudus di mata Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat pernikahan di mana Tuhan itu hadir. Titik, gak pakai koma. Karena Alkitab memang berkata begitu. Perlu dijaga hari ini baik-baik. Oh enggak kok, kita makan bisa dong gonta-ganti gitu aja. Sepertinya seks kemudian menjadi hal yang murahan. Betul, karena hidup kalian murahan. Sementara Tuhan panggil kita hidupnya mulia. Enggak murahan, Pak. Dan cuman yang mulia yang akan dilihat oleh orang. Cuman yang mulia yang akan dilihat, dipandang, dan dikagumi oleh orang banyak. Yang biasa-biasa aja, apalagi kemudian yang murahan, nggak akan dipikir. Nggak akan terjadi sesuatu hal dalam kehidupan mereka semua. Gimana kemudian kalau saya udah melakukannya? Oh ini menyimpang dari yang tadi sih sebetulnya. Datang pada Tuhan bertobat. Minta ampun pada Tuhan bertobat. Datang pada Tuhan bertobat seperti pelacur yang wanita yang kedapatan lagi selingkuh. Datang pada Tuhan bertobat, jangan buat lagi. Datang sama yang pernah kalian tidurin untuk minta maaf, minta ampun pada mereka. Selesaikan itu dalam kehidupan. Kenapa? Kalau enggak, pintu gerbangnya itu akan selalu terbuka dalam hidup kita semua. Masa depan kita sedang terancam. Dan orang tua harus ngajarin ini. Gereja kan harus ada di sini. Kita harus ngajarin ini. Kenapa? Dijual. Dijual. Di depan itu kan begitu banyak hal yang ditawarkan dengan sangat murah. Padahal ini menjadi hal yang sangat matters buat Tuhan. Di Kejadian 1 sebelum memulai segalanya Tuhan udah bilang hubungan kayak begini. Pernikahan kayak begini. Entry point dari keluarga kemudian yang di mana Tuhan hadir adalah lewat sebuah pernikahan yang namanya pernikahan kudus. Makanya saya udah bilang menikah itu jangan pikir 1, 2, 3 kali. Menikah itu pikirnya ribuan kali. Kan karena kita sering nonton film Korea kelihatannya enak banget punya pacar kayak gitu tuh bukan harus langsung dinikahin. Enggak gitu ibaratnya. Dunia itu enggak seindah film Korea loh. Ada filmnya itu kelihatannya ya. Dunia itu enggak seindah drama Korea katanya. Hidup itu enggak seindah drama Korea. Jadi keluarga adalah tempat pertama di mana Tuhan menyatakan kehadirannya, tujuannya, kehendaknya dan berkatnya di bumi. Jadi kegagalan dalam mengajarkan nilai kebenaran firman Tuhan dalam keluarga. Kegagalan ketika kita enggak mengajarkan prinsip firman Tuhan dalam keluarga akan melahirkan generasi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Kegagalan keluarga untuk mewariskan firman Tuhan, untuk mewariskan hidup pengenalan akan Tuhan. Kegagalan kita untuk anak-anak untuk gak dilandasi oleh firman Tuhan menyebabkan munculnya, timbulnya generasi yang gak mengenal Tuhan. Dan hari ini banyak. Generasi hari ini lebih percaya Google Pak dibanding Tuhan. Iya gak sih? Iya, lebih percaya AI dibanding Tuhan. Benar. Dan kenapa? Karena orang tua gak ngambil tanggung jawabnya. Karena keluarga gak mengambil tanggung jawabnya. Kalau Tuhan hadir di keluarga kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, itu dipastikan suami, istri, ayah, ibu, dan anak yang di dalamnya akan memiliki kualitas terbaik dalam kehidupan. Akan memiliki yang disebut dengan ini. Bukan good quality, tapi God's quality. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Baik, buruk, jelek, sukses, tidaknya seseorang, itu terlihat dari keluarganya loh. Saudara boleh keluar, lihat nanti di berita-berita di luar ya. Bagaimana kalau terjadi sebuah tindak kejahatan, kalau polisi tangkap orangnya, yang ditanya adalah begini, keluarganya modelnya kayak gimana? Itu udah hukum yang berlaku di kepolisian dimanapun juga. Akan di trace back-nya dari keluarganya. Jadi baik buruknya, sukses tidaknya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua sangat tergantung dalam keluarga. Kalau Tuhan hadir kemudian dalam keluarga, prinsipnya kemudian kita jalankan dalam keluarga. Keluarga suami, istri, ayah, ibu, dan anak menjadi keluarga yang penuh dengan nilai dan kualitas firman Tuhan. Karena sangat mungkin kita bisa hebat di luar rumah, tapi gagal di dalam rumah. Iya dong. Siapa yang udah lihat Coldplay Gate? Coldplay, maksudnya Coldplay kan ya, kan Coldplay gitu ibaratnya. Jago lu di luar, gagal di dalam.
Tidak ada satupun kesuksesan di luar rumah yang bisa menggantikan kegagalan yang ada di dalam rumah. Gak pernah ada satupun yang ada di luar yang bisa menggantikan kegagalan dalam keluarga. Gak pernah ada satupun yang bisa gantikan tersebut. Makanya Tuhan kemudian berfirman ini. Generasi ini akan lahir dari sebuah keluarga, tapi dari keluarga yang dimana Tuhan hadir di dalamnya. Di mana semua prinsip kebenaran firman Tuhan hadir di dalamnya. It is good. Bagus. Untuk kita orang tua, saya juga punya anak. Untuk kita orang tua mengajarkan gimana caranya menjaga kesehatan fisik dengan baik. Sikat gigi lah ya. Mandi 3 kali sehari, makan. Bagus, itu bicara physical value. Bicara nilai-nilai fisik. Bagus untuk kita ngajarin anak kita bagaimana mengelola keuangan sejak kecil. Berbicara mengenai financial value. Bagus kita ngajarin anak kita gimana cara sopan santun dengan orang. Menghormati orang tua, bagaimana jalan di tengah orang-orang tua. Itu bagus, itu bicara mengenai moral value. Tapi yang sering kali kita ketinggalan, kita lupa untuk mengajarkan mengenai spiritual value. Nilai-nilai spiritual, bagaimana hubungan dengan Tuhan itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Tadi disebut dengan 3 generasi itu. Artinya setiap generasi memiliki cara pengenalan akan Tuhan yang masing-masing. Orang tua seringkali kita mengajarkan hal finansial, fisikal, atau hal-hal yang secara moral value yang bagus memang, tapi kita seringkali ketinggalan untuk berbicara mengenai spiritual value. Hal ini kemudian terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena tema hari ini berbicara mengenai Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Base atau background dari kisah ini adalah bangsa Israel 400 tahun dijajah di Mesir. 400 tahun. Kalau satu generasi itu umurnya 40 tahun, udah 10 generasi Pak. Bu, itu nggak tahu udah anak cucut, buyut, apalah gitu ya. 10 generasi ada di satu bangsa yang namanya bangsa Mesir. Saya meyakini, mereka mungkin gak kenal Tuhan seperti Tuhan seperti sekarang kayak gini. Yang mereka kenal mungkin Tuhannya orang Mesir. Yang mereka kenal adalah dewanya orang Mesir. Yang mereka kenal makanan orang Mesir. Ya, martabak Mesir ada kalau nggak salah ya. Allah saya nggak tahu itu benar dari Mesir atau enggak, tapi ada di Bogor. Ibaratnya semua hal yang berbau Mesir, martabak lagi makanan Mesir kah, gaya hidup di Mesir kah, perempuan atau semua ilmu pengetahuan yang di Mesir, 400 tahun nempel pada kehidupan bangsa Israel selama 10 generasi. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan harus membawa mereka keluar dari Mesir, masuk pada tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, di pertengahan, di tengah-tengah jalan, saya lupa the first spot, titik pertama di mana mereka ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Yang Tuhan lakukan adalah di Ulangan 6 ayat 4 ini. Yang dia lakukan, dia gak berikan apa-apa. Tapi dia mengajarkan, Tuhan memerintahkan spiritual value yang harus dinilai. Kenapa Tuhan harus mengajarkan spiritual value? Kenapa Tuhan harus mengajarkan orang Israel harus kembali kepada Tuhan? 400 tahun yang mereka tahu cuma dewanya orang Mesir. Firaun itu disebut dengan anak titisan dewa, anak dewa matahari. Karena dari kata Firaun itu ada kata Ra di dalamnya. Ra itu nama dewa matahari. Dewa matahari itu adalah dewa tertinggi orang Mesir. Jadi Firaun itu dibilang adalah anak dewa matahari. Sangat mereka hormati. 400 tahun orang Israel cuma tahu itu. Sekarang dia harus berbalik. Masuk pada sebuah hal, sebuah budaya, sebuah langkah baru untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Makanya hal pertama yang Tuhan lakukan. Hal pertama yang Tuhan ajarin buat orang Israel setelah mereka keluar 40 tahun dari Mesir adalah ayat ini. Dengarlah hai orang Israel. Dia gak berkata Firaun loh. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan yang kedua yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah begini. Ayat yang selanjutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Harus engkau perhatikan. 400 tahun tinggal di Mesir. Kemudian mereka keluar untuk masuk pada tanah perjanjian karena gak bisa masuk pada tanah perjanjian Tuhan dengan budaya Mesir. Dengan kebiasaan di Mesir, gak bisa Pak. Sama kalau kita udah 20 tahun kerja di kantor A yang masuk kantornya jam 9 pagi. Udah 20 tahun saudara kerja masuk kantor jam 9 pagi. Sekarang kemudian pindah ke kantor B yang masuk kantornya jam 8 pagi. Pertanyaan saya, saudara masih mau masuk jam 9? Enggak kan, masuk jam 8. We are under new management. Kita sedang berada di manajemen yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 tuh. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Bukan sekedar berbicara mengenai keselamatan jalan masuk ke sorga, tapi manajemen baru. Sebuah gaya hidup yang baru, sebuah kultur yang baru, sebuah budaya yang baru. Kalau bangsa Israel, budaya Mesirnya yang harus mereka tinggalkan. Cukup 1 malam untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir. Dibutuhkan 40 tahun mengeluarkan mental pikiran orang Mesir dari kehidupan orang Israel. Memutuskan budaya yang begitu banyak 400 tahun dalam kehidupan orang Israel dibutuhkan 40 tahun. Makanya Tuhan datang dengan sebuah, dan hebatnya gini, ini sebuah perintah loh Pak. Bukan opsional.
bukan pilihan. Bukan multiple choice A, B, C, D, kalau saya nggak lakukan ini nggak apa-apa. Enggak, ini perintah. Kalau begitu kan setiap perintah perlu ada konsekuensi yang dilakukan, betul nggak sih? Iya, setiap perintah tuh selalu datang dengan konsekuensi, Pak. Kalau naik motor nggak pakai helm ditilang. Kalau naik motor nggak bawa motor ditilang juga kelihatannya kali ya. Karena nggak bawa motor, tapi pakai helm tapi nggak bawa motor. Mungkin dikasih tahu kali ya nggak ditilang kelihatannya. Loh iya, kenapa? Melanggar perintah. Setiap perintah kalau dilanggar punya konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi dengan kata lain ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang sama yang seperti Tuhan perintahkan buat Adam. Untuk belajar mengasihi Tuhan sebagai sebuah perintah, sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah budaya. Mengasihi Tuhan adalah setiap buah perintah. Setiap perintah itu kemudian memiliki konsekuensi. Dan yang menarik adalah tadi di ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dia gak bilang pada hari kemarin loh, pada hari ini, present tense. Bahasa Inggrisnya. Jadi hari ini. Jadi hari ini kalau saudara ada sadar hidup, ada firman Tuhan yang tersedia buat kita. Betul, kenapa? Karena kita menghadapi kesulitan yang berbeda mungkin hari ini. Tidak pernah kita bisa menghadapi kesulitan hari ini dengan hikmat hari kemarin. Tolong dicatat. Gak pernah kita bisa menyelesaikan pergumulan hari ini dengan kekuatan hari kemarin. Makanya Yesus berdoa gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gak pada hari kemarin. Ada begitu banyak battle yang kita perjuangkan setiap hari Pak, Bu. Kalau saudara nggak makan itu dari firman Tuhan, kita akan kekalahan dalam hidup. Makanya Alkitab berkata bahwa mengasihi Tuhan itu adalah sebuah budaya yang baru yang dilakukan tiap hari. Tiap hari itu perlu kita lakukan. Perhatikan di sana, kata perhatikan di sana, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu berasal dari sebuah kata yang disebut dengan perhatikan itu punya pengertian menaruhnya dalam hati. Mengukirnya di dalam hati. Ditulis bukan cuma sekedar didengar selingan doang, tapi memang harus dimasukkan ke dalam hati kita. Ayat yang ke-7 kemudian berkata gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengasihi adalah sebuah perintah. Jadi Tuhan kepengen mengasihi Tuhan tersebut bukan cuman sekedar program, bukan cuman sekedar rutinitas yang kita lakukan, tapi menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah gaya hidup. Sama seperti saya dan saudara bernafas adalah sebuah kebutuhan, sama seperti itu pula mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kemudian hidup dalam firman-Nya itu bukan pilihan. Tapi sama seperti kita membutuhkan udara untuk hidup, demikianlah juga kita membutuhkan Tuhan untuk hidup kita hari ini. Dan itu dilakukan, Alkitab berkata ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kenapa harus diajarkan? Tadi saya cerita. Saya pernah punya anak anjing dulu, pernah beli. Karena anak saya penayangan anak anjing, kecil, masih kecil kemudian dibeli. Kita bawa pulang dan udah hampir 1 atau 2 minggu, heran. Tuh anak anjing gak ngegonggong-ngegonggong. Anak anjing loh padahal, saya gak beli anak kucing, anak anjing. Jadi saya pada saat itu saya masih ingat, saya kepikiran, kalau gitu gua rekamin dari YouTube suara ngegonggong, gua dengerin lah. Pikirnya ya ke kupingnya tuh anjing. Siapa tahu dia nanti bisa ngegonggong. Enggak saya lakukan, karena saya enggak sebodoh itu ternyata. Karena saya tahu enggak perlu juga direkam kemudian didengerin. Karena beberapa bulan kemudian dia ngegonggong. Bagus dia ngegonggong, enggak mengeong kelihatannya. Karena memang anak anjing. Anak anjing enggak perlu diajarin untuk dia menggonggong. Seperti anak ikan enggak perlu diajarin berenang. Perlu diajarin berenang anak ikan. Bodoh kita itu namanya. Anak anjing gak perlu diajarin ngegonggong, anak ikan gak perlu diajarin berenang. Tapi anak orang harus diajarin jadi orang. Karena kalau anak orang gak diajarin jadi orang, jadinya orang-orangan. Itu udah pasti tuh. Dan itu harus dia lakukan. Kenapa harus diajarkan? Karena memang harus diajarkan. Karena kita manusia, bukannya binatang. Alkitab tulis kamu harus mengajarkannya berulang-ulang. Kalau ada satu pesan yang diucapkan berulang-ulang, biasanya cuma ada 2. Yang pertama, orang yang ngomong lagi pikun. Udah pikun, ngomongnya berulang-ulang. Tapi yang kedua, itu berarti pesan yang disampaikan berulang-ulang adalah menjadi sebuah pesan yang terpenting dalam kehidupannya. Iya gak sih? Iya. Kemudian Musa berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang berbicara mengenai penting. Berulang-ulang berbicara mengenai proses. Karena kemudian disebutkan, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Oh, saya suka Daniel Alexander kasih praktikal hal ini dengan sangat praktis. Dia berkata, kalau engkau mengajarkannya pada anak-anakmu pada saat duduk, itu pada saat mereka masih TK, masih SD, masih bisa disuruh duduk. Duduk, makan, duduk. Nah itu boleh diajarin tuh.
di saat itu. Jadi apa? Setiap fase kehidupan. Karena kalau udah berdiri, udah jadi SMP, SMA, kuliah, kan kadang suka susah disuruh duduk. Kadang maunya lari-lari, kalau disuruh duduk lah ya lari kayak gitu. Tapi setiap fase dalam kehidupan, either dia duduk, dia berdiri, dia tidur, dia berjalan. Semua fase itu pembicaraannya harus selalu bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Itu pembicaraan kita yang utama. Bukan pembicaraan utama memang bisnis lagi sepi. Boleh Pak, nggak salah. Tapi Tuhan harus menjadi bagian yang utama, pembicaraan-pembicaraan utama dalam kehidupan saya dan saudara. Yang diajarkan adalah firman-Nya Tuhan. Yang diajarkan adalah ketetapan-ketetapannya Tuhan. Saya suka bagi ini teman-teman saya yang ada di live group. Waktu anak kami lahir, ya itu cerita udah lama ya. Ada satu hal kesulitan buat kita seperti kesulitan, tantangan yang terjadi. Tapi ketika kemudian itu dilewatin dan tahu bahwa bagaimana Tuhan bekerja dalam peristiwa tersebut. Itu yang selalu mau saya bilang buat anak saya, waktu kamu lahir nih ada peristiwa ini nih. Pegang baik-baik. Supaya apa? Supaya dia tahu dia hadir ke dunia karena memang Tuhan yang membawa dia hadir ke dunia. Itu anak sebetulnya gak dideteksi, gak muncul di rahim istri saya. Tapi dalam seminggu kemudian sementara kita berdoa berserah pada Tuhan, kemudian janinnya kemudian muncul detak jantungnya. Dan peristiwa itu kemudian yang saya bagi. Bapak Ibu tolong lihat, perhatikan atau kemudian mulai merenungkan. Sebelum anak saudara atau Bapak Ibu lahir, ada peristiwa-peristiwa apa sih yang Tuhan sedang nyatakan buat saudara pada kesempatan saat itu. Peristiwa-peristiwa itu yang kemudian diceritain buat anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu kehadirannya di muka bumi ini bukan karena kita orang tua. Tapi karena ada tangan besar, tangannya Tuhan yang menyertai kehidupannya. Itu harus diomongin. Itu harus dikasih tahu. Atau kalau nggak gini ada firman apa kemudian yang waktu anak ini lahir kemudian tiba-tiba ini muncul seperti rema dalam kehidupan kita. Bicarain itu. Kami selalu ngomongin itu kalau dia lagi ulang tahun. Nih Yesaya 40. Ayat anak itu yang datang buat kami berdua pada kesempatan ini. Kita selalu omongin akan hal itu supaya apa? Supaya dia tahu. Bahwa dia hadir ke dunia bukan karena mama papanya, dia hadir karena Tuhan. Diajarkan berulang-ulang, yang diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Kenapa kemudian harus berulang-ulang sih? Ada satu tulisan berkata gini bahwa pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan dan pengetahuan. Repetisi adalah adalah sumber dari semua keterampilan dan pengetahuan. Kalau saudara adalah kalau mengulang sesuatu secara terus-menerus, itu menjadikan saudara menjadi seorang yang ahli. Saya lupa, John Maxwell satu kali berbicara, kalau kita berbicara udah 10.000 jam katanya. Udah melewati 10.000 jam berbicara di publik, nah kamu udah masuk dalam typical speaker kata dia, pembicara. Nah saya kasih contoh, teman saya. Steph, how are you? No, good ya man. Stephen Curry adalah penembak 3-pointer terhebat sampai dengan saat ini. NBA hari ini mencatat bahwa dia nomor 1 yang mencatat 4.000 poin dari tembakan 3 angka. 4.000 poin dari tembakan 3 angka. Jadi dia memasukkan hampir 1.333 sekian di karirnya. Dia terhebat sekarang nomor 1 di NBA. Yang menarik adalah bukan 4.000-nya. Yang menarik adalah ini, latihan yang dia lakukan sampai dapat 4.000 poin itu. Steph Curry melatih dirinya melakukan setiap hari minimal 200 sampai 500 tembakan 3 point. 200 sampai 500 tembakan setiap hari loh ya, 3 point. Dan setiap hari kalau diasumsi seperti 500 tembakan setiap hari, seminggu dia menembak 3.500 selama seminggu. Selama 1 bulan, 14.000 dia udah jump shot, 3 point. 14.000 selama 1 bulan. Saudara kalau kali selama 1 tahun udah hampir 100.000 sekian. Dia udah berkarir di NBA hampir 25 tahun Pak. Kebayang berapa juta tembakan yang sudah dia tembak. Setiap hari loh. Jadi 4.000 itu adalah hal yang sangat simpel. Kenapa? Dia mengulanginya setiap hari nembak. Bayangin kalau firman Tuhan yang kita bicarain, peristiwa bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan menolong papa, menolong mama. Yang kita bicarain itu terus menerus pada anak-anak. Apa jadinya tuh anak kayak begitu? Dengan kesadaran Tuhan, awareness kepada Tuhan yang sangat tinggi. Hari ini kan anak kita lebih percaya gadget dibanding percaya Tuhan. Lebih percaya teknologi, karena apa? Karena bapak dan mamanya memang gak ngajarin. Hari ini kita harus bertobat orang tua. Saya orang tua. Saya akuin. Saya harus bertobat juga. Kita perlu mengajarkannya berulang-ulang. Kita perlu memberitahu anak-anak kita berulang-ulang. Orang tua bukan sekedar Alkitab tulis gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anak. Orang tua, anak, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anak. Berarti kalau setiap hari mengajarkan berulang-ulang kepada anak saya kebenaran firman Tuhan, berarti at the same time pada saat yang sama, saya harus diajar oleh firman Tuhan juga setiap hari. Ya. Kalau saya mengajarkan buat anak saya kemudian berulang-ulang firman Tuhan, saya juga harus setiap hari harus duduk diam, belajar, diajar oleh Tuhan berulang-ulang setiap hari. Kita tuh nyerahin spiritual journey
pengalaman rohani anak kita pada guru-guru Life Kids. Kesian loh mereka. Bagus mereka baguslah kalian lah ibaratnya. Lah iya, kita meninggalkan kehidupan kerohanian kasih guru-guru Life Kids yang suruh ngajar. Itu bukan tanggung jawab mereka. Itu tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang tua. Cuman 2 jam ada di gereja. Tapi 24 jam sehari bersama-sama dengan kita. Kalau saya kemudian mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, saya juga kemudian harus diajar berulang-ulang oleh kebenaran firman Tuhan. Karena ini perkataan pria sejati. Salah satu quotes-nya yang ditulis adalah gini, anak-anak mungkin tidak akan mendengarkan kita. Anak-anak mungkin tidak akan mendengarkan kita. Tetapi mereka akan selalu meniru kita. Betul, anak-anak tuh gak selalu ngedengerin kita. Tapi dia akan selalu meniru kita. Kita ini manusia gambar. Yang kita lihat kemudian yang akan berbicara. Saya berdiri hari ini karena melihat bagaimana ayah saya berdoa waktu saya masih SMP. Cuman duduk diam dia berdoa. Saya gak tahu dia berdoa apa tidur. Tapi posisinya posisi berlutut sih. Saya gak berani bangunin juga kan. Kurang ajar banget gitu ibaratnya. Tapi saya tahu itu gambar itu membekas di saya. Istri saya kemudian dia berbicara bagaimana lihat papanya duduk baca Alkitab. Papa mertua almarhum duduk baca Alkitab kemudian merenungkan firman Tuhan. Dan itu masih berbicara sampai hari ini. Di dalam benak saya, di dalam alam bawah sadar saya. Kenapa? Itu gambar Pak. Itu teladan. Bukan sekedar kita mengajar dengan perkataan, tapi menjadi teladan dalam kehidupan. Dan itu kan dicarinya di orang tua. Bukan di yang lain. Di suami, di istri, di ayah, kemudian di ibu. Kata mengajarkan berulang-ulang berasal dari bahasa Ibrani ditulisnya dengan kata shonan. Shonan itu artinya memang mengajarkan berulang-ulang, tapi salah satu terjemahannya berarti shonan itu berarti mengasah, diasah. Seperti seorang yang mengasah pedang untuk berperang, itu diasah. Nah diasah kan bukan peristiwa sekali, betul gak sih? Ibu-ibu yang suka ngasah pisau kalau mau masak, kan gak sekali. Diasahnya berkali-kali supaya tajam. Makanya kemudian Salomo tulis di Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak panah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Bicara siapa? Orang tua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tadi saya bilang bahwa Shonan itu berbicara mengenai mempertajam. Salomo berbicara bahwa anak-anak muda, anak-anak adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Pernah nonton Memanah Burung Raja Wali Bapak Ibu? Enggak ya kelihatannya ya. Kelihatan umurnya kelihatan jauh banget ya kelihatannya. Enggak pernah dengar kelihatan Memanah Burung Raja Wali. Saya orang tua Pak. Kalau saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengajarkan berulang-ulang itu dalam keluarga. Dan mohon maaf ya, panggilan untuk mendidik anak dalam takut akan Tuhan itu bukan jatuh buat istri, buat para ibu. Itu dipanggil untuk kita, para bapak, para suami. Halo? Panggilan untuk mendidik anak, mengajarkan anak, mewariskan kehidupan perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu bukan buat ibu-ibu, harus buat bapak-bapak. Karena itu perintahnya. Kalau saudara nggak percaya, saudara mau tahu lebih lanjut, ikutin Strongman. Pastor Joy udah duduk di sana, Strongman. Loh itu memang panggilannya, panggilannya kita buat kita para pria. Betul. Nah ini sekedar selingan. Kalau kita suami ingin diperlakukan sebagai raja di rumah, perlakukanlah istri kita sebagai ratu di rumah. Ibu-ibu kelihatan gak setuju loh ya. Kelihatannya mau jadi ratu atau pembantu sih kelihatannya di rumah. Gak setuju banget sih. Padahal gak di endorse apa-apa loh saya ini Bayware kayak gini. Iya, kalau kita laki-laki suami pengen diperlakukan sebagai raja di rumah, perlakukan istri kita sebagai ratu di rumah. Kamu yang paling kenceng suaranya kelihatannya istriku. Pesan sponsor. Loh seperti anak-anak, anak panah di tangan pahlawan. Kalau saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya hidupin itu sebagai suami, sebagai ayah. Yang terjadi adalah gini, setiap anak panah ini ada 3 anak panah. Setiap anak panah punya tujuannya masing-masing Pak. Bu, kenapa saya harus tanya Tuhan? Karena waktu saya belajar mengenal Tuhan, di sana saya akan belajar mengenal diri saya. Waktu saya belajar mengenal Tuhan, di sana saya akan belajar tujuan hidup saya. Bukan cuma itu, waktu saya belajar mengenal Tuhan, saya akan belajar anak panah ini, anak-anak ini mau dilepaskan kemana sih? Saya gak bisa tembak ini sekaligus kemana-mana, gak bisa. Karena dia memang punya tujuannya. Kalau saya mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan, itu Alkitab tulis bahwa pemanah ini akan membidiknya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena di ayat sebelumnya berkata begini, anak-anak itu milik pusaka daripada Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, anak-anak itu bukan punya kita, itu punyanya Tuhan. Diperlakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Hello? Iya, anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Someday kita akan diminta pertanggungjawabannya. Itu dipinjemin tuh. Dan dipinjeminnya harus dengan ekstra hati-hati karena itu milik pusaka Pak. Bu, milik pusaka. Gak ada di pasar Loa, gak ada di pasar Bogor. Tapi milik pusaka kerajaan sorga. Diperlakukan dengan baik.
Kalau saya kemudian mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya akan lepaskan dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Net, sini Net, contoh Net. Contohnya dia adalah seorang ayahnya. Memanah, jangan dilepasin, ntar ketemu. Kenapa Femin? Dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia hidupin, keluarganya dia hidupin. Dia belum nikah, ini contoh aja. Kemudian dia menemukan anak-anak ini harus dilepaskan kemana, good. Dia akan lepaskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya adalah gini, kalau dia kemudian gak tahu kebenaran firman Tuhan. Para ayah, para ibu, para istri, para suami kemudian gak tahu tujuannya apa, gak tahu firman Tuhan apa. Yang terjadi kan mereka menikah. Pria gak tahu tujuan hidup, ketemu dengan wanita gak tujuan hidup, anaknya gak punya tujuan sama sekali. Itu udah pasti. Yang terjadi adalah apa? Busurnya kemudian anak panahnya tercecer. Di mana-mana. Loh, dia gak menjalankan fungsinya sebagai ayah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kok. Dia gak menjalankan fungsinya sebagai suami, sebagai ayah, atau sebagai istri, sebagai ibu yang Tuhan mau. Anak panahnya dan busur panahnya berceceran di mana-mana. Di sini tugasnya keluarga kedua, yang namanya gereja. Untuk datang untuk memulihkan para pria nih. Pastor Joy, ini korbanmu. Ini korban. Dia harus ikut strongman kelihatannya. Enggak, harus dipulihkan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki, sebagai istri, sebagai ibu. Harus dipulihkan. Itu saatnya gereja untuk ambil, memulihkan dia. Dan gereja pada saat yang bersamaan juga harus memulihkan ini nih anak panah yang tercecer nih. Anak-anak muda yang tercecer, anak-anak muda yang gak tahu tujuan hidupnya. Saya suka, kalau saudara pernah dengar Yeri Pati Nasarani, dia pernah sebutin bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pemulung yang agung. Kenapa? Karena dia memulung orang-orang seperti saya. Orang-orang berdosa dipulung, diambil dari sampah kemudian dijadikan yang mulia. Nah Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu. Dan gereja bisa lakukan itu kalau keluarga gak berjalan. Harusnya gereja kemudian mengambil anak-anak panah ini. Yang terjadi adalah yang berbeda adalah gimana kalau kemudian gereja gak ada. Mereka juga gak ketemukan tujuan kehidupannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelan. Kalau gereja, kalau dia gak tahu tujuan dan kita gak ngambil bagian tanggung jawab kita. Yang terjadi Alkitab tulis iblis itu berjalan berkeliling Pak. Saya harus kira ini Daniel Alexander yang kasih perumpamaan ini dengan sangat bagus saya pikir. Iblis itu berjalan berkeliling. Mencari orang yang dapat ditelannya. In this case, dia akan dapetin, ada anak panah nganggur. Anak panah nganggur. Busurnya nganggur. Karena gak pernah dipakai. Tebak siapa yang ditembak duluan? Orang tuanya. Target pertama nih anak berceceran yang diambil iblis. Selalu target utamanya adalah orang tuanya, adalah keluarganya. Begitu banyak anak-anak di luar yang sedang bermasalah di luar. Itu yang membuat orang tua kemudian jadi sakit hati, sakit kepala, jadi pusing gimana. Kenapa? Karena mereka berceceran, gak ada orang yang bertanggung jawab untuk mengambilnya. Dan itu diambil iblis untuk melukai orang tuanya. Itu yang terjadi di luar. Thank you, Nat. Itu yang terjadi di luar karena kita gagal sebagai orang tua. Hari ini kita harus mengambil sebuah langkah tanggung jawab seperti Tuhan minta kita untuk mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Lukas 1 ayat ke-17, ini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis dan ini berbicara mengenai pemulihan yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang dan beberapa orang meyakini ini adalah terjadi di zaman kita. Dan ia akan berjalan, maksudnya roh Elia itu akan berjalan, pelayanan Elia itu akan berjalan, mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik pada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Ini loh intinya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi dia. Suatu umat itu terjemahannya suatu generasi yang layak bagi Tuhan. Caranya gimana? Membuat hati Bapa kemudian berbalik pada anak. Saudara kalau baca itu membuat hati Bapa berbalik pada anak. Kalau hati Bapa nggak berbalik pada anak, yang muncul bukan generasi yang layak. Yang muncul akan menjadi generasi yang durhaka. Dan itu yang kita lihat hari ini. Kegagalan kita dalam membina, mengatur, memperlakukan keluarga dalam takut akan Tuhan. Itu menyebabkan muncul sebuah generasi yang gak pernah kenal siapa namanya Tuhan. Nehemia pasal yang keempat, ayat ke-14. Nehemia 4, ayat ke-14. Ku amati semuanya. Amati. Sebagai kepala keluarga, amati. Baik buruknya keluarga itu yang Tuhan tanya pertama adalah kita loh kepala keluarga, para pria. Jelas? Iya, itu mah jelas. Dari firman Tuhan di Kejadian 1, pria, Adam yang dicari duluan. Ku amati semuanya, amati pernikahan kita. Amati keluarga kita, amati anak-anak kita, amati kehidupan kita, amati dong. Harus diamati, ku amati semuanya, lalu bangun dan berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Lihat yang Nehemia ngomong. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Selalu dikembalikannya kepada pengenalan akan Tuhan. Selalu dikembalikannya untuk melihat pada kebesaran Tuhan loh. Bukan kebesaran masalah atau kebesaran apa. Selalu dikembalikannya pada kebesarannya Tuhan.
Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anakmu perempuan, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Kalau kita para pria berani berjuang di luar untuk mencari nafkah mati-matian untuk keluarga kita juga perlu untuk berjuang mati-matian menjaga atmosfer rohani yang ada di rumah tangga kita dengan menjalankan keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Iya dong, kalau kita berani capek-capek di luar, pergi pagi pulang malam untuk mencari nafkah untuk keluarga, kita juga harus punya sense of urgency, tanggung jawab untuk membawa keluarga kita dalam takut akan Tuhan. Uang memang akan habis, Pak. Tapi warisan yang akan kita berikan buat anak-anak, warisan pengenalan akan Tuhan, warisan perfirman Tuhan yang kita lakukan, warisan kehidupan yang saleh yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi long lasting. Saya sama istri sampai hari ini, karena anak ada di luar kota, setiap hari kami telepon. Dan setiap hari itu sebenarnya yang kita minta berdua, kita cuma kepengen satu. Kalau ada papa dan mama, kalau ada papa mama yang akan papa mama tinggalin bukan sekedar semua harta secara materi. Tapi bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan dengan caramu sendiri. Dengan pilihan kamu sendiri. Supaya itu aja, nggak ada yang lain. Karena kalau saya tahu, kalau dia sementara dia berjalan, anak saya berjalan untuk mengenal Tuhan pada generasi dengan jalannya, I am free. Saya akan bisa selesai dengan lega kami berdua. Kenapa? Dia sedang berada di jalan yang tepat, di tangan yang tepat, di tangannya Tuhan. Pagi ini kita harus membuat komitmen Bapak Ibu. Keluarga kita udah tercerai-berai begitu banyak nih kayak begini. Hancur begitu banyak rupa. Saatnya kita selalu mengambil stand our position. Untuk berdiri, berjuang. Untuk berperang, untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk pernikahan kita. Karena apa? Di tempat itu Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir di sana Pak, segala sesuatu yang gak mungkin akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Anak yang udah jauh lari daripada Tuhan, dia bisa bawa kembali datang kepada Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Langsung ref ya. Sambil kita buka hati saudara, Bapak Ibu saudara sekalian di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Berbicara. Berbicara buat kami. Menyentuh setiap hati dan setiap kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Yesus. Hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.